Umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Anggur Baru edisi hari Minggu Palma tanggal 2 April tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon kekuatan Roh Kudus supaya membimbing kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh merayakan dan boleh mengenangkan peristiwa Tuhan kami Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem. Kami akan mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan mampukanlah kami untuk mendengar setiap kata yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan semoga kami dapat merenungkannya dan mengamalkannya dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jika orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosana putra Daud, terpujilah yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana sembah sujud. Saudara-saudari, ibu dan bapak sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita merayakan hari Minggu Palma, hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem dan disambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan oleh segenap warga Yerusalem. Yesus memasuki kota Yerusalem beberapa saat sebelum perayaan Paskah Yahudi. Kita tahu perayaan Paskah bagi orang Yahudi adalah sebuah peristiwa iman yang penting, karena dalam perayaan Paskah itu orang-orang Yahudi mengenangkan
saat di mana Tuhan Allah Israel membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Pada perayaan Paskah ini, orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana, mereka kembali ke kampung halamannya. Mereka kembali ke Israel. Dalam istilah kita, mereka mudik, mereka pulang kampung untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarganya, tetapi terlebih untuk berdoa dan memuji Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Maka bisa dipastikan bahwa banyak sekali orang yang menyambut dan menyaksikan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Mereka bersukacita, mereka bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Ungkapan kegembiraan ini kita dengarkan dalam Injil hari ini. Mereka ungkapkan dengan berbagai bentuk. Antara lain, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan, di tempat di mana Yesus hendak lewat. Mereka juga memotong daun-daun, ranting-ranting, kemudian menghamparkan di jalan dan menjadi alas di mana Yesus melewatinya. Dan orang-orang berjalan di depan dan di belakang Yesus bersorak-sorai. Mereka berseru, dalam bacaan kita dengarkan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, pertanyaannya buat kita, mengapa Yesus itu disambut sedemikian rupa, sedemikian meriah, sedemikian ramai, bahkan boleh dikatakan sedemikian merah bila kita bandingkan dengan penyambutan orang-orang besar sekarang. Misalnya dengan menggunakan karpet merah dibentangkan di jalan, di lorong. Dan Yesus mengalami itu pada zamannya di mana orang-orang menyambutnya dengan menghamparkan pakaian mereka dan daun-daun serta ranting-ranting yang digunakan pada waktu itu untuk menyambut Yesus. Yesus menjadi seorang pribadi yang populer, yang terkenal pada zamannya. Yesus terkenal pada semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para pemuka agama, bahkan para pemuka atau pemimpin pemerintahan pada waktu itu. Pengagum-pengagum Yesus inilah, terutama dari kalangan masyarakat biasa, yang membuat peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem menjadi meriah. Namun kemeriahan penyambutan Yesus ini menjadi ancaman bagi para pemuka agama dan bagi para pemimpin pemerintahan pada masa itu. Tidak heran, di akhir peristiwa kehidupan Yesus, para pemuka agama dan para pemimpin pemerintah inilah yang akhirnya mengadili Yesus dan menjatuhi Yesus hukuman disalibkan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Pertanyaannya, kenapa harus keledai, bukan kuda? Dalam bacaan pertama, dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar nubuat dari Nabi. Dalam hal ini Nabi Zakaria. Dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Keledai biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Ia bisa digunakan juga sebagai alat transportasi. Keledai melambangkan hewan yang damai. Yesus datang sebagai Raja Damai. Sedangkan kuda digunakan oleh prajurit dan panglima angkatan bersenjata untuk bertempur melawan musuh. Kuda lebih melambangkan kekuatan dan bahkan kekerasan. Yesus mau mengajarkan kepada kita
bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kelembutan. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Pribadi yang mau berkorban, bukan pribadi yang penuh dengan kekerasan dan bukan seorang pemberontak. Saudara-saudari sekalian, kemudian pertanyaan kita selanjutnya, mengapa orang-orang Yerusalem meletakkan pakaian mereka di tanah atau di jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus? Tindakan orang-orang Yerusalem ini merupakan ungkapan penghormatan mereka kepada seorang raja. Yesus adalah seorang raja. Dia raja yang membawa damai bagi segenap bangsa, segenap masyarakat. Selain pakaian, ada juga yang menggunakan daun palma. Daun palma yang digunakan pada umumnya dari jenis kurma yang menjadi bagian dari hari raya keagamaan orang Yahudi dan menjadi simbol perjuangan pada masa itu. Cabang dan daun palma merupakan simbol kemenangan. Melalui tindakan ini mau menggambarkan bahwa Yesus menjadi raja bagi segala bangsa. Daun palma menjadi simbol dari para martir yang mengalami kemenangan dan kemuliaan. Dan Tuhan Yesus pertama kali menunjukkan kepada kita bagaimana dia mengalami kemenangan dan kemuliaan. Kemudian setiap orang yang percaya kepadanya akan dibawa juga untuk mengalami kemenangan dan kemuliaan seperti yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari sekalian, orang-orang Yahudi yang menyambut Yesus ini berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ini mau menunjuk pada penerimaan orang-orang Yerusalem kepada Yesus, sekaligus harapan mereka semua. Kata Hosana sendiri berarti selamatkanlah kami atau berilah kami keselamatan. Dengan mengungkapkan Hosana ini, orang-orang Yerusalem sesungguhnya memohon kepada Yesus supaya mereka diberikan keselamatan. Mereka berseru supaya Yesus menyelamatkan mereka semua. Dan ungkapan ini adalah ungkapan harapan dari orang-orang Yerusalem yang pada waktu itu ingin mengalami kebebasan dari penguasaan bangsa Romawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bisa meneladani apa yang dibuat oleh orang Yerusalem. Setiap saat mari kita berseru kepada Tuhan, Hosana, yang berarti selamatkanlah kami ya Tuhan. Dan kita percaya pada waktunya Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita memasuki pekan suci. Mari kita semua menyambut dengan sukacita kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Yerusalem hati kita, Yerusalem keluarga kita, Yerusalem gereja kita, Yerusalem masyarakat kita, di mana kita berada. Mari kita berseru kepada Tuhan, Hosana, selamatkanlah kami ya Tuhan. Mari kita bawa Yesus dalam hidup kita, masuk ke dalam ruang-ruang dan lorong-lorong kehidupan kita yang barangkali gelap. Mari kita biarkan Tuhan Yesus menerangi kegelapan hati kita, membimbing kita semua, dan biarlah Yesus menjadi Raja kita.
Semoga damai sejahtera dan sukacita yang dibawakan oleh Yesus bagi kota Yerusalem juga dialami oleh kita semua. Selamat merayakan hari-hari suci Paskah dengan penuh iman, dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus akan membawa kita pada kemuliaan seperti yang Dia sendiri alami. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas teladan dari masyarakat Yerusalem yang menyambut Yesus dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kami mohon semoga perayaan Paskah nanti menjadi perayaan yang penuh sukacita, yang penuh dengan kegembiraan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.